Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perang dimanapun berada, pada kali ini saya akan membuat pupuk organik cair untuk tanaman porang saya, yang dengan menggunakan bahan baku utamanya adalah urin kelinci dan air kelapa. Itu yang di jerigen biru itu yang urin kelinci, kemudian yang jerigen putih itu adalah air kelapa. Air kelapa udah tua ya, bukan degan tapi air kelapa yang udah tua. Kita ambil di pasar tadi. Dan kemudian bahan-bahan pendukung lainnya, saya menggunakan daun sirsak. Ini merupakan daun sirsak yang kita cacah-cacah. Kalau bisa di blender juga lebih baik, tapi saya tidak menggunakan blender, tapi hanya kita cacah-cacah aja menjadi kecil-kecil. Kemudian ini ada bawang putih. Kemudian yang ini adalah daun gamal atau karside atau reside. Daun gamal, apa itu daun gamal, daun karside, reside? Silakan nanti browsing aja ya, lihat penampakannya kayak apa di Google banyak. Dan ini daun sirsak. Kenapa kita menggunakan beberapa bahan ini? Kita sebenarnya utamanya adalah kita akan menggunakan untuk pemupukan porang ini dengan menggunakan pupuk POC urin kelinci. Namun sebagaimana yang kita baca di beberapa artikel, menurut penelitian Balai Penelitian Ternak pada tahun 2005 ini, urin kelinci ini kandungannya ini N, unsur N-nya itu 2,72%, kemudian P 1,1%, dan K-nya ini 0,5%. Sementara di beberapa artikel yang kita baca juga, tanaman porang ini lebih cenderung banyak membutuhkan unsur K atau kalium. Nah, sementara di urin kelinci ini kandungan kaliumnya malah justru paling rendah ini, 0,5%. Ini berdasarkan penjelasan dari Balai Penelitian Ternak ya, yang kita baca artikelnya. Untuk itu kita tambahkan air kelapa. Air kelapa sudah tua, itu yang di jerigen yang putih itu ya. Yang di jerigen putih itu adalah air kelapa yang sudah tua, bukan degan. Kita ambil di pasar tadi, satu jerigen yang biru itu ukuran sekitar 30 literan itu harganya cuma 8.000. Harganya 8.000, dapat 30 liter kalau di pasar kita, di pasar Banjarnegara. Ini yang di jerigen putih ini yang air kelapa, yang biru ini adalah yang urin kelinci. Dan berdasarkan beberapa artikel yang saya baca juga, ini unsur yang terkandung di dalam air kelapa ini adalah unsur kaliumnya ini lumayan besar juga, yaitu sebesar 3.120 mg per liter. Nah, jadi lumayan besar juga. Nah, sementara tadi urin kelinci unsur kaliumnya hanya 0,5 atau yang paling kecil, yang paling rendah. Makanya kita kombinasikan dengan air kelapa. Yang tadi unsur K-nya atau kaliumnya itu 3.120 mg per liter. Sedangkan unsur-unsur yang lainnya yang kita tambahkan, ini adalah yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ini daun sirsak. Ini nanti akan berfungsi sebagai pestisida yang berjenis insektisida atau racun untuk serangga. Dan ini sifatnya, cara kerjanya adalah bersifat kontak. Jadi apabila ada serangga yang terkena ini nanti, ramuan ini nanti, daun sirsak ini yang akan mati. Ini sifatnya kontak. Tapi bisa juga ini sebagai penolak atau repelen dan penghambat untuk nafsu makan atau antividan pada hama.
Jadi ketika nanti kita semprotkan di daun orang kita atau batangnya, maka apabila ada serangga atau kutu yang memakan daun porang kita, maka dia akan mati atau menjadi tidak nafsu makan. Itu yang terjadi pada hama yang mengganggu tanaman kita. Sedangkan ini bawang putih ini, bahan putih ini juga bersifat untuk pestisida, berfungsi sebagai pestisida juga. Ini apabila kita semprotkan di daun, ini maka akan efektif membasmi kutu daun, kemudian lalat putih, lalat, semut, dan lain-lain. Sedangkan apabila ini mengenai tanah, di pangkal batang yang dekat tanah atau kena tanahnya, ini berfungsi sebagai fungisida, jadi membasmi jamur. Ini bawang putih yang sudah kita hancurkan. Nah, kemudian yang ini, yang daun gamal atau reside atau karside, ini kandungan yang ada di dalam daun ini, unsur N-nya ini 3,15%, kemudian P-nya 0,22%, K-nya 6,5%, kemudian kalsiumnya atau Ca-nya ini 1,35%, kemudian Mg-nya ini 0,14%. Jadi yang terbesar di sini adalah unsur N, unsur N-nya yang besar. Sama seperti kelinci tadi, yang terbesar juga N. Ini K-nya juga nomor kedua, unsur K-nya. Jadi bisa mensupport nanti K-nya juga lumayan besar, 2,65%. Bisa nambahin K, kerjasama dengan tadi ya, air kelapa tadi. Ini selain sebagai suplai pupuk, ini juga sebagai berfungsi sebagai pestisida sebetulnya daun gamal ini. Kandungan-kandungan kimia yang ada di dalam daun ini bisa berfungsi sebagai pestisida juga. Jadi sangat bagus ini daun gamal ini apabila digunakan untuk pemupukan. Selain untuk nambahi nutrisi, asupan nutrisi gizi bagi tanaman, juga bisa menjaga tanaman dari serangan hama-hama. Ini bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan POC urin kelinci. Ya, selanjutnya mari kita ikuti bagaimana cara untuk meramunya. Ya, jadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa ini bahan-bahannya akan kita ramu menjadi satu. Nanti kita fermentasi kurang lebih selama 2 minggu atau bisa 20 hari begitu. Nah, ini bahan-bahannya, tapi kemarin ada yang lupa kita sebutkan. Ini adalah E4 ya. E4 khusus untuk pertanian, jangan keliru ya. Ada E4 macam-macam untuk peternakan, perikanan, dan pertanian. Kalau yang warna kuning ini untuk pertanian. Kemarin kita beli seharga 23.500. Ini harganya masih kelihatan, masih tertempel di sini ya, 23.500 di toko. Kemudian ini adalah molase. Molase ini adalah tetes tebu. Ini nanti digunakan untuk makanan mikrobakteri yang ada di dalam E4 ini. Ini molase, ini E4-nya. Oke, selanjutnya kita mulai untuk mencampurkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Ini adalah urin kelinci, kemarin kita beli seharga per liternya 5.000. Kita beli seharga 5.000 per liter. Ini ada 20 liter kurang lebih.
Nah, setelah semuanya tercampur, barulah kita aduk. Ini karena ini fermentasi sistem anaerob, ini harus rapat ya. Ini harus rapat. Kebetulan ini kita beli drumnya ini masih ada penguncinya, ada klemnya. Jadi insya Allah ini nanti kita tutup rapat, kemudian kita kunci pakai klem. Kita kunci pakai klem. Ini insya Allah sudah rapat. Insya Allah sudah rapat. Kalau belum yakin ini rapat, nanti bisa dikasih lapisan plastik di atasnya. Nanti pakai plastik, kemudian baru kita tutup pakai penutupnya ini, baru kita klem. Dan ini kita biarkan selama kurang lebih 20 hari, dan selama waktu itu setiap hari nanti akan saya buka untuk mengurangi gasnya. Kemudian kita aduk ya, kita aduk setiap hari, kemudian kita tutup lagi. Hari berikutnya begitu lagi kita buka, kita aduk, kemudian kita tutup lagi. Kalau nggak mau repot-repot, bisa sebetulnya kita pakai ini, kasih lubang, kemudian kita kasih selang. Lubangnya seukuran selangnya itu rapat, jangan sampai ada yang bocor. Kemudian ujung selang sana itu dimasukkan ke dalam air, entah itu pakai botol atau apa, boleh. Yang penting ujungnya dimasukkan ke dalam air, sehingga apabila ini terjadi pembentukan gas, maka gasnya akan keluar melalui selang, kemudian masuk ke dalam air. Jadi udara dari luar nggak bisa masuk ke dalam air, tapi dari sini nanti bisa masuk ke dalam air. Itu jadi satu arah. Jadi keluar gasnya, tapi nggak bisa udara masuk ke sini, nggak bisa. Ini namanya sistem anaerob. Kalau seperti itu kita tidak membuka juga nggak apa-apa, karena gasnya akan keluar dengan dirinya sendiri. Oke, ini cara saya membuat POC urin kelinci. Mungkin yang lainnya punya cara yang berbeda, nggak apa-apa. Kita punya cara masing-masing. Ini cara saya, mungkin cara Anda berbeda. Ya kita saling berbagi pengalaman saja. Oke, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan POC urin kelinci ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan nanti juga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat juga, tanaman kita juga subur-subur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga selalu dimudahkan semua urusannya, dimurahkan rezekinya yang halal serta berkah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses orang. Ini karena ini fermentasi sistem anaerob, ini harus rapat